Pemahaman yang keliru tentang ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan ilmu-ilmu sosial atau IIS pada sebagian guru atau para pembelajar sehingga sering menimbulkan implementasi yang kurang tepat, bahkan jauh dari yang diharapkan dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS di persekolahan. Terdapat sejumlah perbedaan antara ilmu pengetahuan sosial atau IPS sebagai bidang studi dengan disiplin ilmu-ilmu sosial atau social science antara lain yaitu: 1. IPS itu bukanlah suatu disiplin ilmu seperti halnya ilmu sosial, tetapi IPS lebih tepat dilihat sebagai bidang kajian, yaitu suatu kajian terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. 2. Pendekatan yang dilakukan dalam IPS menggunakan pendekatan multidisiplin atau interdisiplin, tidak seperti hanya ilmu sosial yang menggunakan pendekatan disiplin ilmu atau monodisiplin. 3. IPS sengaja dirancang untuk kepentingan kependidikan. Oleh karena itu, keberadaan IPS lebih memfokuskan pada dunia persekolahan. Tidak seperti ilmu sosial, keberadaannya bisa di dunia persekolahan, perguruan tinggi. 4. IPS di samping menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai bahan pengembangan materi pembelajaran, dilengkapi dengan mempertimbangkan aspek psikologis, pedagogis. Oleh karenanya, dalam penyajian IPS sangat peduli dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, karena bagaimanapun latar belakang, kemampuan, lingkungan, serta perkembangan peserta didik harus diperhatikan. Karakteristik konsep dasar IPS. Telah disepakati bahwa ruang lingkup IPS itu tidak lain adalah kehidupan sosial manusia di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat inilah yang menjadi sumber utama IPS. Aspek kehidupan sosial apapun yang kita pelajari, apakah itu hubungan sosial, ekonomi, budaya, kejiwaan, sejarah, geografi, ataukah politik, bersumber dari masyarakat. Materi IPS yang berupa kehidupan sosial manusia dengan segala aspek dan permasalahannya tidak selalu dapat kita pelajari secara langsung dari sumber utamanya di masyarakat. Apabila jika kita ingat bahwa sebagian dari proses pembelajaran IPS tidak selamanya dilakukan dalam kelas, hal-hal yang tidak dapat diamati dan dipelajari sesuai dengan keadaan aslinya di lapangan memerlukan alat atau perantara sebagai media. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial. Antara lain yaitu: 1. Ekonomi. Objeknya mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna mencipta kemakmuran. 2. Politik. Mempelajari kehidupan negara, pemerintahan, dan kehidupan manusianya sebagai an organized of political man. 3. Sosiologi. Mempelajari bentuk dan proses sifat atau ciri yang timbul dari kehidupan masyarakat, yaitu interaksi sosial yang dilembagakan. 4 adalah sejarah, mempelajari aspek historik kehidupan manusia yang meliputi peristiwa kemanusiaan sesuai dengan kurun waktunya dan sesuai dengan urutan kejadiannya. Dan yang kelima adalah geografi, mempelajari relasi manusia dengan akan yang terungkapkan pada pemanfaatan alam dalam berbagai bentuknya.